Jadi beliau ini merupakan alumni dari Institut Asia Malang batch 13 dan juga merupakan fasilitator pendidikan dan kurikulum koordinator yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau adalah workshop leader IB yang telah memimpin pelatihan guru di berbagai negara seperti di Singapura, Beijing, dan Canberra. Nah, Bu Indra sendiri juga merupakan penulis buku Menjadi Indonesia dan aktif sebagai asesor guru penggerak serta penulis cerpen. Oke, selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi, Pak Ronald. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen kesayangan yang November kemarin ketemu. Oke, Aduh, nah senang sepertinya sekali. ya judul Ya, sesi hari ini step by step ya Bu Indra. betul. Kayak lagu ya, Prof. Eh, Step by step. Step by Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa dapat kesempatan kali ini berbagi ya. Aduh, kalau mengikuti tadi mendengar pembicara pertama kita dari eh, Pak Bupati Rizky, terharu ya, tersentuh juga. Sepertinya saya belum apa-apa nih kalau dibandingin beliau dan jadi membuat saya semakin termotivasi sih mencari cara bagaimana supaya kita bisa sama-sama membangun anak-anak muda generasi bangsa Indonesia ini ya yang akan melanjutkan nih ceritanya. Semoga sih apa namanya em, apa yang akan saya sampaikan sekarang dapat juga memberikan ide dan pengetahuan kepada bapak-bapak. Sebenarnya saat ini yang saya ingin sampaikan hanya sekedar pengalaman saya pribadi, bagaimana saya mencoba mengakomodasi kesempatan-kesempatan yang kebetulan muncul selama saya bekerja dan juga selama saya ada di luar sekolah berkecimpung sebagai anggota masyarakat. Saya memilih gambar ini secara khusus ini Bapak Ibu karena menurut saya kalau waktu pertama kali didekati ya di WA sama Bu Tere opportunity aduh apa ya kalau saya merasa tiba-tiba saya jadi merasa wah seluruh hidup saya ini sebenarnya sekarang secara profesional maupun beberapa kegiatan yang saya lakukan di luar sekolah itu kalau ditilik dengan lebih dalam itu sebenarnya mulainya dari titik-titik kesempatan gitu. Titik-titik kesempatan ini kemudian terajut menjadi satu sampai akhirnya membawa saya em, kepada situasi saya sekarang. Dan itu saya ibaratkan seperti titik air ya, titik air yang jatuh ke kolam, kemudian membawa riak. Riaknya itu bergelombang dari mulai kecil makin besar, makin besar. Yang saya rasa itulah yang saya alami gitu. Setiap kesempatan yang saya dapat dan saya ambil, itu kemudian membawa saya membuka diri, membawa saya jadi meningkatkan keterampilan-keterampilan dan menyentuh lebih banyak orang. Jadi semoga ini menjadi salah satu bagiannya ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan selamat pagi untuk semuanya yang sempat hadir sekarang. Saya memulai mungkin dengan kesempatan saya yang ada di dalam sekolah ya. Saya membagi presentasi saya menjadi dua bagian. Jadi, saya sudah mengajar di sekolah ini dari mulai tahun 2003. Jadi sekarang sudah tahun ke-22 ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya sempat mengajar di preschool, kemudian mengajar les-les bahasa Inggris gitu ya, karena alhamdulillah saya kebetulan mendapat apa namanya keterampilan berbahasa Inggris yang cukup baik. Dari mulai kuliah, akhirnya saya jadi merasa, oh mungkin saya bisa nih menggunakan kemampuan berbahasa Inggris saya. Sampai akhirnya saya eh, bekerja di sekolah ini dan mendapatkan kesempatan-kesempatan posisi ya, posisi berbagai posisi di sekolah yang ada di sekolah saya sekarang. Ada beberapa tahun ini yang saya highlight gitu ya. Tahun 2024 sampai 2025 ini sebenarnya tahun jatuh bangunnya saya nih kalau boleh dikatakan. Karena di sini saya sempat naik turun, tidak jelas posisinya, bagaimana tanggung jawabnya.
karena ini merupakan posisi baru yang sekolah juga belum matang ya waktu itu merancangnya. Jadi akhirnya saya merasa bertumbuh bersama sekolah gitu pada tahun ini. Dan saya banyak belajar juga dari orang-orang di sekitar saya. Saya merasa mereka sedikit banyak memberikan dampak pada bagaimana saya melakukan pekerjaan saya sekarang. Kemudian di tahun 2008 itu juga tahun yang saya anggap berat ya, karena ini tahun pertama saya mencoba menjadi program koordinator. Jadi sekolah saya ini sekolah swasta yang menggunakan kurikulum internasional bakalaureat. Mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan populer ya dengan program Cambridge gitu misalnya, karena program Cambridge juga banyak dipakai di sekolah-sekolah di Indonesia. Satu lagi program yang juga sekarang banyak dipakai adalah program dari IB, kurikulum IB. Nah, sekolah saya menggunakan program tersebut Bapak Ibu, dan pada tahun 2008 ini saya melamar. Jadi waktu itu ada posisi program koordinatornya itu pindah sekolah dan saya memberanikan diri untuk melamar jadi koordinatornya ceritanya. Padahal saya belum lama ya di sekolah itu dan saya juga belum lama gitu mengenal program ini. Jadi ini tahun yang aduh naik turunnya tuh seperti roller coaster gitu buat saya. Di mana saya mencoba hal baru yang sebenarnya saya belum terlalu paham, tapi karena kesempatan itu ada, cuma itu aja sih alasannya. Karena kesempatan itu ada, jadi saya merasa, oh kenapa nggak coba ya gitu, why not? Akhirnya saya coba melamar. Kemudian di tahun beratnya saya lagi adalah tahun 2012 yang sampai tahun 2022 ini selama 10 tahun lebih, saya juga menjadi kurikulum koordinator yang berarti memonitor pengimplementasian program IB ini untuk kelas-kelas, untuk tingkatan-tingkatan kelas ya. Jadi kelas-kelas kan misalnya kelas 3, kelas 2 gitu kan ada paralelnya ya Bapak Ibu. Biasanya kelas 3 ada 2 kelas atau 3 kelas gitu. Nah, sementara saya menjadi guru kelasnya di salah satu tingkatan kelas tersebut, saya juga ikut memonitor pengimplementasian program IB-nya yang di SD ini namanya PYP, Primary Years Program, terhadap kelas-kelas paralel saya. Jadi waktu itu saya menjadi kurikulum koordinator di kelas 3, di TK, TK besar, TK kecil, dan beberapa tahun terakhir, berapa tahun ya, sekitar 4 tahun ini atau 3 tahun ini saya menjadi kurikulum koordinatornya di kindergarten. Cuma lepas dari tahun 2022, sekarang saya menjadi kelas teacher saja. Nah, kenapa ini ada highlight-highlight yang saya coba bagikan kepada Bapak Ibu? Saya ingin berbagi bahwa setiap kesempatan itu pada dasarnya baik, ya. Jadi tidak ada kesempatan yang tidak baik sih Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita kemudian melakukan pendekatan terhadap kesempatan-kesempatan ini yang kemudian nanti akan menunjukkan seberapa besar sih kesempatan ini berdampak pada diri Bapak Ibu sendiri dan juga pada orang-orang di sekitar kita. Buat saya, 3 tahun yang saya highlight ini merupakan tahun-tahun utama pembelajaran ya. Meskipun semuanya penting dan berkontribusi kepada pertumbuhan diri saya secara profesional maupun secara pribadi, tapi secara spesifik 3 tahun ini membuat saya lebih reflektif kepada diri sendiri. Sebenarnya itu sih maksud yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau ditanya kemudian nih, apa sih yang kemudian saya dapat ya dari pembelajaran saya di sekolah selama lebih dari 20 tahun? Saya merasa saya jadi lebih coba berani mengambil resiko.
saya merasa jadi seorang risk taker. Ada beberapa bagian dalam hidup saya pribadi pun yang saya jadi ngerasa, oh ya ampun, berani juga ya saya gitu. Kemudian knowledgeable gitu ya. Saya merasa menjadi lebih berpengetahuan gitu. Mmm, Memang pengetahuan ini tidak akan ada titik akhirnya ya. Saya pelajari bahwa kita setiap saat pasti akan terus belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan mengira bahwa pengetahuan Bapak Ibu sudah sampai di titik atas nih gitu. Pasti pasti selalu ada lagi kok yang akan bisa menambah kita, menjadi lebih berpengetahuan ya. Kemudian yang terakhir, pola pikir ya. Jadi keterampilan berpikir kita pun, menjadi terasah dan, seperti saya senang tadi yang Bapak Bupati bilang tuh, ada perubahan, dari cara-cara orang mem-view seorang politisi ya. Dan itu menurut saya menunjukkan ada pola pikir atau apa, shifting ya yang terjadi pada masyarakat kita juga nih gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pantau dan kita juga latih supaya nanti pada saat ada kesempatan-kesempatan baru, kita jadi lebih, analitis ya. Jadi lebih bisa menimbang, kesempatan-kesempatan yang datang pada kita, bagaimana manfaatnya, pro dan kontra, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini, kesempatan yang datang kepada saya di luar tugas saya di sekolah, ada 4 bagian dari, kegiatan saya di luar sekolah. Jadi, pertama saya diperkenalkan kepada sebuah kelompok namanya PYP Dunia Network yang ada di Indonesia, yang merupakan sebuah kelompok dari, sekolah-sekolah IB yang menerapkan program tingkat dasar, atau PYP ini. Kelompok ini bertemu secara reguler, secara teratur untuk sama-sama membahas dan mencoba menyediakan, support ya, dukungan baik kepada guru, kepada leadership-nya, kepada sekolah-sekolah supaya bisa mengimplementasikan programnya dengan lebih baik. Kemudian tahun 2012, saat saya sudah tersertifikasi sebagai pendidik, ini juga merupakan tahun besar buat saya karena saya kan latar belakangnya bukan pendidik sebenarnya Bapak Ibu, tapi saya belajar banyak dan, mengikuti banyak pelatihan-pelatihan, baik yang saya cari sendiri maupun yang sekolah berikan, sampai akhirnya saya ikut penyetaraan waktu itu, kan sebelum ada program-program sertifikasi, pemerintah juga mengeluarkan program-program in-passing ya, seperti, ada Akta 4 juga. Nah, setelah itu kemudian ada program sertifikasi dan saya sudah mengikutinya pada tahun 2012 ini, yang, bersamaan saat saya waktu itu juga melakukan training untuk menjadi workshop leader. Jadi, IB, International Baccalaureate ini, mmm, melakukan pelatihan pada beberapa guru untuk dijadikan workshop leader yang akan memberikan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah IB. Sekolah IB yang, menaungi saya adalah, sekolah IB Asia Pasifik yang ada di Singapura. Dan saya sudah mendapatkan kesempatan memfasilitasi lebih dari 20 pelatihan sampai saat ini. Kebetulan kemarin tanggal 17-18 Juli itu baru selesai pelatihan terbaru saya secara virtual, tapi ya Bapak Ibu, jadi sebagai workshop leader IB saya bertugas memberikan pelatihannya baik face to face secara langsung maupun secara virtual. Dan yang terbaru kemarin tanggal 17 dan 18 untuk sekolah di Tembagapura. Jadi ada sekolah di Tembagapura yang juga mengaplikasikan kurikulum IB dan saya memberikan pelatihannya kemarin tanggal 17 dan 18 Juli.
Kemudian kesempatan baru lagi 2017, saya didampuk oleh salah seorang teman baik saya yang kebetulan bekerja dengan dekat dengan Mentari Books ya. Ini juga merupakan sebuah wow pengalaman yang sangat membuka mata dan menjadikan saya sangat apa namanya merasa beruntung sekali menjadi punya pengalaman seperti ini. Menulis buku pelajaran bahasa Indonesia menjadi Indonesia. Dan karena menulis buku ini, saya kemudian didampuk juga untuk memfasilitasi beberapa pelatihan guru di Jabodetabek. Secara khusus sih sebenarnya tentang bagaimana memberikan sebuah pelajaran bahasa Indonesia yang lebih aktif mungkin ya. Karena kan bahasa Indonesia atau belajar-belajar seperti itu tuh biasanya terkesan bosan gitu ya. Cuma sebenarnya enggak sih Bapak Ibu. Jadi tergantung pada bagaimana classroom manajemennya, bagaimana kita sebagai guru membawakan konsepnya yang ingin dipelajari oleh murid-murid. Jadi saya membantu beberapa pelatihannya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di foto. Itu beberapa kesempatan saya memberikan pelatihan pada guru-guru baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang foto terakhir itu tentang kegiatan saya bersama para asesor guru penggerak. Saya juga waktu COVID ya, di mana seluruh dunia juga menjadi roller coaster nih di semua bidang. Saya kok iya saat-saat seperti itu gitu ya, saya tidak menyangka ada kesempatan nih untuk kemudian mencoba berpartisipasi. Kemendikbudristek waktu itu meluncurkan sebuah program guru penggerak dan saya melamar kemudian ya dan diterima melakukan pelatihan selama seminggu kalau tidak salah ya 5 hari dan setelah itu melakukan kegiatan sebagai asesor. Dan selama COVID itu juga saya memberanikan diri nih seperti yang tadi saya bilang risk taker. Saya sebenarnya suka menulis, tapi menulisnya menulis to do list ya, sepertinya. Apa nih yang mau dilakukan berikutnya gitu. Konon katanya kalau saya lihat di Reels tuh to do list itu sebenarnya cerpen juga gitu. Nah, jadi saya mencoba bergabung ke beberapa kelas menulis dan berhasil kemudian menerbitkan beberapa buku antologi bersama beberapa teman. Mungkin yang Bapak Ibu hadir di sini pernah ikut juga, jangan-jangan satu buku nih sama saya. Halo, bertemunya ternyata di sini ya, di Asia Success Festival. Nah, apa nih kemudian yang saya dapat dan saya pelajari dari kesempatan saya yang di luar sekolah ini? Saya jadi merasa lebih berpikiran terbuka tentu ya, karena saya bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, yang sudut pandangnya juga berbeda-beda, punya kesukaan dan apa namanya, ketidaksukaan yang juga berbeda dari saya, sehingga saya belajar bagaimana menerima hal tersebut dan membentuk sebuah friendship, sebuah pertemanan. Kemudian saya belajar menjadi independen karena pada saat saya melakukan pelatihan-pelatihan guru di berbagai negara gitu ya, saya kan sendirian ya Bapak Ibu. Jadi harus belajar bagaimana mengurus diri sendiri dengan baik supaya bisa perjalanannya aman, nyaman, dan melakukan pekerjaannya juga bisa dengan maksimal. Seperti tadi kata Pak Bupati ya, kalau dikit-dikit sensi gitu nggak usah deh jadi politisi katanya gitu. Nah saya belajar biar nggak sensi juga nih dengan kesempatan-kesempatan yang saya dapat ini. Kemudian ini tentu saja mengembangkan social skill saya. Dengan banyak kegiatan yang saya lakukan, saya beruntung bisa kemudian lebih apa ya belajar tentang bagaimana sih caranya
memulai percakapan, membangun percakapan yang konstruktif, menerima feedback-feedback, umpan balik yang mungkin tidak saya suka sebenarnya, tapi saya mencoba objektif, seperti itu juga. Lalu mungkin saya mengakhirinya dengan kelima keterampilan ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran saya sebagai guru, saya belajar tentang 5 keterampilan ini. Yang menurut saya ini sangat membuka mata saya karena di semua bidang pun saya yakin keterampilan ini menjadi keterampilan dasar yang bisa dipelajari oleh dan dikuatkan oleh semuanya gitu ya. Eh, di kelima keterampilan ini tentu saja idealnya adalah kita harus balance ya, harus berimbang. Tapi pasti kita merasa ada salah satu keterampilan yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Nah, saya mungkin nanti bisa minta Bapak Ibu berbagi sedikit ya, kira-kira di chat gitu mungkin. Menurut Bapak Ibu keterampilan mana nih yang Bapak Ibu rasa paling baik? Self management skill mungkin mengatur memanage diri sendiri atau communication skill, keterampilan berkomunikasinya dalam hal bicara, mendengar. Ini termasuk mendengar loh ya Bapak Ibu communication skill ini. Kemudian research skill, keterampilan dalam meneliti informasi-informasi yang Bapak Ibu dapat atau lihat di sekitar. Kemudian social skill, thinking skill, kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu kuat pada diri Bapak Ibu. Nah, kalau buat saya ini semua masih menjadi ranah perkembangan bagi saya pribadi karena setiap tahunnya membawa challenge atau tantangan yang sendiri-sendiri ya, yang berbeda-beda. Jadi ini terus naik turun gitu grafiknya Bapak Ibu. Mungkin tahun ini self management saya tinggi, tapi social skill saya rendah, research skill saya juga mungkin biasa aja. Nah, tapi tahun-tahun sebelumnya ternyata thinking skill saya yang besar bersama social skill saya, kemudian communication skill saya mungkin yang ternyata turun, dan sebagainya. Ini untuk penutup, Bapak Ibu, agak-agak sedikit puitis ya. Air jatuh, kolam beriak. Peluang jatuh, kita harus siap bergerak. Demikian Bapak Ibu sesi sharing saya. Mungkin saya akhiri sekian, Prof. Ronald. Mudah-mudahan tidak over limit ini ya. Oke, Waktunya gimana nih? luar Terima kasih biasa. Bu Tere. Sama-sama, Ibu. Bapak Ibu, karena waktu, saya buka sesi pertanyaan cukup 2 saja, nggih. Silahkan bisa raise hand atau ada di chat ya. Oke, Ibu Dea, saya bacakan nggih pertanyaan. Sebagai Ya, workshop silakan Bu. leader, bagaimana Bu Indra memilih topik dan keefektifan topik workshop tersebut terhadap peserta workshop? Apa saja biasanya yang dipersiapkan sebelum workshop diadakan? Silakan. Oh, baik Bu. Kalau topiknya kebetulan ini sudah ditentukan oleh kantor IB-nya ya, Bu Dea. Jadi saya hanya menjalankan topik yang mereka sudah siapkan. Mereka juga sudah Oke. menyiapkan presentasinya kok. Kalau yang disiapkan sebelum workshop, biasanya kalau saya latihan bicara. Karena Oke. pelatihan IB itu kan bahasa Inggris ya, Bu Tere Iya. ya. Ya. Ada juga yang bahasa Indonesia memang. Tapi meskipun begitu, saya itu selalu gugup, termasuk hari ini nih. Jadi semalam saya latihan bicara dulu Ya. biasanya. Slide ini mau bicara apa gitu, runtutannya seperti apa, Iya. seperti itu. Harus Itu yang disesuaikan utama sih. audiens juga ya. Iya, betul. Itu Oke. yang utama kalau buat saya, Budaya. Dari Ya, Pak Taufik, skill tadi minimal harus berapa? Maksudnya apa nih? Berapa persen skill yang harus dimiliki kah? Mungkin oh, Ibu bisa iya bantu mungkin ya. jelaskan. Baik, Pak Taufik, keterampilan-keterampilan yang 5 tadi eh, itu sebenarnya saya dapat dari pembelajaran saya di sekolah ya, bersama IB. Dan saya rasa sih ini bisa diaplikasikan
ke semua bidang. Idealnya itu semua keterampilan tersebut berkembang secara apa namanya berkesinambungan gitu ya. Eh, Tentu saja tergantung pada situasi-situasi dan kondisi pekerjaan yang sedang dihadapi. Karena keterampilan-keterampilan ini sebenarnya tidak berhenti saat kita di lingkup pekerjaan saja sih. Keterampilan-keterampilan ini merupakan keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah gitu. Jadi dirangkum oleh IB ada 5 keterampilan ini yang kemudian nanti akan diinterpretasikan oleh guru bagaimana akan membimbingnya di kelas gitu. Nah, kalau saya membacanya, bagaimana kemudian saya menggunakan keterampilan-keterampilan ini saat saya juga dalam kehidupan pribadi saya gitu ya di luar pekerjaan. Jadi idealnya kita semua punya Pak. Cuma yang mana yang kuat, mana yang mungkin kurang kuat itu tergantung kondisi saat itu ya. Oke. Begitu Ibu Nah, itu Tere. kalau Ibu bicara itu di S2 Asia ada mata kuliahnya tuh, Galup rasanya. Nah, Oh, ya itu. wah, ini Nah, ini cocok Bapak ini. Ibu ditunggu ya yang belum bergabung, kami punya mata kuliah keren untuk persiapan menjadi seorang, nah seperti profesi Bu Indra.